Halo, perkenalkan, nama saya Esra Fernanda Siregar dengan NIM 2309116049 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan secara singkat beberapa perintah atau komen yang bisa dieksekusi pada command prompt di Windows. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, kita buka dulu command promptnya dan kita langsungkan saja untuk ke perintah yang pertama, ada help. Yang dimana help di sini membantu kita memberitahukan apa saja perintah-perintah yang bisa dijalankan. Misalnya kita ingin menjalankan perintah date. Nah, perintah date di sini akan berguna untuk menunjukkan hari dan tanggal. Jika dilihat di sini juga, kita diberikan opsi untuk memasukkan tanggal baru yang nantinya akan diaplikasikan pada perangkat kita. Tetapi jika kita tidak ingin melakukannya, kita bisa mengklik kombinasi Ctrl C. Nah, kemudian untuk perintah selanjutnya ada time yang akan menunjukkan waktu saat ini. Sama juga seperti date tadi, kita juga bisa diminta untuk mengatur waktu yang baru, tetapi jika kita tidak ingin melakukannya, kita bisa melakukan kombinasi Ctrl C saja. Oke, selanjutnya ada perintah var atau version, yang dimana perintah ini berguna untuk menampilkan versi dari sistem operasi yang digunakan pada perangkat komputer. Pada perangkat saya menggunakan Microsoft Windows versi 10. Kemudian perintah berikutnya ada perintah cls atau clear screen. Nah, perintah ini berguna untuk menghapus riwayat dari perintah-perintah yang telah kita eksekusi sebelumnya. Nah, jadinya jadi kosong begini dan bersih. Kemudian untuk perintah berikutnya ada perintah title. Nah, perintah title ini berguna untuk mengganti judul dari tab command prompt yang sedang kita buka. Misalnya di sini tulisannya command prompt, kita ingin mengubahnya menjadi halo cmd misalnya. Nah, di sini titelnya akan berganti menjadi apa yang kita inginkan. Oke, untuk perintah berikutnya ada perintah color, yang dimana kita bisa tambahkan help untuk lebih jelasnya. Nah, perintah color di sini bisa membuat kita mengkostumisasi tampilan dari command prompt. Untuk strukturnya, kita bisa mengetikkan color spasi. Di sini ada kodenya, yang dimana terdiri dari 2 karakter, dan untuk karakter yang pertama akan mengubah warna dari background command prompt, sedangkan karakter kedua akan mengubah warna dari tulisan. Misalnya saya ingin mengubah tampilan saya menjadi background berwarna hitam, tetapi dengan tulisan berwarna light green. Saya tinggal ketikkan color, untuk kode hitam itu 0, dan untuk kode warna light green itu A. Dan saya enter, kemudian terus semuanya akan terganti. Baik, untuk perintah berikutnya, perintah ini berhubungan dengan manipulasi folder ataupun file melalui command prompt. Untuk perintah yang pertama ada perintah cd, yang dimana cd ini berarti change directory. Ini bisa membuat kita mengakses directory maju ataupun mundur, atau bisa juga disebut keluar atau masuk dari directory yang kita akses. Untuk keluar dari directory yang kita akses dan mundur satu directory, jadi di sini saya akan keluar dari directory Asus dan mundur ke directory users. Kita bisa menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Nah, di sini saya sudah keluar. Kemudian jika saya ingin masuk ke sebuah directory, saya tinggal mengetikkan cd dan nama directory yang ingin dituju. Saya di sini Asus. Nah, jadi saya sudah masuk ke directory Asus. Kemudian perintah berikutnya adalah perintah dir, yang dimana perintah dir ini berguna untuk menampilkan directory apa saja yang ada di dalam directory Asus. Nah, di sini bisa kita lihat. Misalnya saya ingin mengakses directory dokumen di sini. Jadi saya cd documents. Oh ya, di sini juga ada sebuah shortcut. Jadi kita
hanya perlu untuk mengetikkan beberapa kata saja, beberapa karakter saja, dan kita bisa mengeklik tab pada keyboard untuk autocomplete seperti yang baru saya lakukan. Dan di sini saya akan coba masuk ke documents, dan untuk perintah berikutnya saya akan mencoba membuat sebuah directory baru, yaitu test directory, atau kita buat yang singkat saja namanya tes baru. Dan kita coba tampilkan di sini tes baru ada ya, sudah terbuat, dan coba kita akses. Oke, berhasil. Kemudian itu tadi membuat sebuah directory baru. Dan untuk membuat sebuah file, misalnya kita ingin membuat sebuah file di dalam directory yang baru saja kita buat, kita bisa menggunakan perintah copycon. Nah, untuk perintah copycon ini ya, nantinya akan membuat file sesuai dengan nama file dan ekstensi dari file yang kita buat. Misalnya saya ingin membuat halo.txt. Nantinya ini akan membuat sebuah file txt. Dan setelah saya klik enter, nantinya saya akan langsung diminta untuk memasukkan value dari file yang akan kita buat. Jadi saya misalnya halo, ini adalah file txt, dan saya enter. Tapi untuk keluar dari perintah input, kita bisa mengeklik Ctrl C. Oke, di sini keterangannya one file copied, yang dimana kita udah berhasil membuat. Kita coba cek. Nah, di sini ada ya halo.txt-nya yang baru saja kita buat. Dan jika kita ingin mengecek atau melihat isi dari file tersebut yang mana tadi baru saja kita ketikkan, kita bisa menggunakan perintah type. Kemudian disusul dengan nama file yang baru saja kita buat atau nama file yang ingin kita akses. Dan saat kita klik enter, akan muncul value-nya di bawah sini. Nah, kemudian perintah berikutnya ada perintah untuk mensalin sebuah file untuk dipindahkan ke dalam folder lain. Misalnya kita buat sebuah folder baru di sini. Misalnya setelah kita buat tes 1, kita ingin memasukkan file halo.txt ke dalam folder tes 1 ini. Jadi kita menggunakan perintah copy nama file yang ingin kita pindahkan disusul dengan tujuan tempat kita akan memindahkan filenya. Dan saat kita klik enter, di sini akan muncul keterangannya one file copied. Dan saat kita coba cek ya, kita masuk ke directory tes 1. Ini kita coba. Nah, di sini sudah ada ya muncul halo.txt-nya. Kemudian untuk perintah berikutnya ada perintah untuk mengganti nama dari sebuah file txt, yaitu perintah rename yang disingkat ren. Di sini kita mengetikkan ren spasi nama file yang ingin kita rubah namanya, kemudian disusul dengan nama baru. Jangan lupa juga ekstensi filenya. Nah, di sini saat saya klik enter dan kita cek, di sini namanya sudah berubah ya menjadi halo_baru dari yang awalnya halo.txt. Kemudian perintah berikutnya ada perintah delete atau disingkat del yang berguna untuk menghapus sebuah file dalam sebuah directory. Saya ingin menghapus halo_baru.txt. Jadi saya mengetikkan del spasi disusul dengan nama file yang ingin saya hapus. Saat klik enter dan kita coba cek, filenya sudah terhapus. Oke, kita mundur satu directory. Dan untuk perintah yang berikutnya ada perintah rmdir atau remove directory. Perintah ini berguna untuk menghapus sebuah directory melalui command prompt. Misalnya directory yang tadi ini yang baru saja kita buat, tes1 ini ingin kita hapus. Jadi kita menggunakan perintah rmdir spasi disusul dengan
nama direktori yang ingin kita hapus, rmdir spasi tes1. Saat kita hit enter dan kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah hilang ya tes1-nya ini, udah tidak ada lagi. Oke. Kemudian jika kita ingin menyembunyikan sebuah file agar tidak terlihat pada direktori, kita bisa menggunakan perintah attrib spasi plus h spasi plus s dan spasi plus r disusul dengan nama dari file yang ingin kita hide, kita sembunyikan. Saat kita hit enter dan kita coba tampilkan, sini tidak ada ya, hilang, tetapi file ini tidak terhapus, melainkan hanya di hide saja karena beberapa fungsi ini, yaitu plus h yang berarti hide, hs yang berarti system file yang akan mengubah file ini menjadi file system, yang dimana memerlukan akses khusus untuk mengakses file ini, dan r yang akan mengubah sifat dari file ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diedit. Jika kita ingin mengembalikan filenya seperti semula, kita bisa menggunakan perintah yang tadi, tetapi di sini tambahnya kita rubah menjadi kurang untuk mengundo atribut yang kita tambahkan. Saat kita cek lagi, di sini sudah muncul lagi ya file yang tadinya kita hide. Mungkin itu untuk beberapa perintah memanipulasi directory dan files. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah yang berikutnya. Perintah berikutnya ada diskpart. Nah, diskpart ini kita bisa menggunakan salah satunya, contohnya list disk. Nah, pada perintah list disk ini akan menampilkan penyimpanan hardware yang terpasang pada perangkat kita, yang dimana pada perangkat saya menggunakan sebuah disk ya dengan ukuran 476 GB. Nah, jika ingin keluar dari bagian diskpart ini, kita bisa mengetikkan exit. Oke. Kemudian untuk perintah berikutnya ada ipconfig, yang dimana ipconfig ini akan menampilkan konfigurasi internet atau sambungan nirkabel yang ada pada perangkat kita. Setelah itu ada perintah check disk. Tetapi untuk menjalankan perintah ini, kita memerlukan akses administrator dari CMD-nya. Jadi untuk itu kita harus membuka command prompt sebagai administrator dengan cara klik kanan pada command prompt dan run as administrator. Kemudian kita coba. Nah, di sini akan dijalankan proses untuk menganalisis keseluruhan sistem. Jadi kita akan coba tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, jadi secara singkat di sini perintah check disk berfungsi untuk mengscan keseluruhan penyimpanan pada perangkat. Kemudian nantinya akan dikembalikan informasi mengenai perangkat kita dan apakah terdapat kerusakan pada penyimpanan kita seperti data yang korup dan apakah dibutuhkan tindakan lanjut. Jadi kurang lebih itu saja untuk perintah check disk. Oke, untuk perintah berikutnya ada netsh interface show interface. Nah, di sini perintah ini berfungsi untuk menampilkan perangkat penghubung nirkabel apa saja yang tersedia pada perangkat beserta statusnya ya. Kemudian untuk perintah berikutnya ada netsh wlan show profile, yang dimana di sini akan menampilkan wifi atau
WiFi apa saja yang pernah tersambung dengan perangkat. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan perintah dengan menambahkan parameter seperti ini. NetSH WLAN show profile. Nama wifi-nya kita ganti misalnya Mayuero, key sama dengan clear. Dan nantinya ini akan menampilkan informasi secara spesifik mengenai provider wifi yang pernah tersambung. Artinya di sini akan muncul ya semua informasinya. Dan di sini yang berfungsi pada key clear. Nah, nantinya akan muncul hasil seperti di bawah ini, dan parameter key sama dengan clear ini akan berfungsi di bagian security settings, yang mana akan menampilkan password dari jaringan WiFi yang tersambung pada perangkat kita. Nah, pada kasus ini WiFi Mayuero memiliki password FFFFF sebanyak 8 kali ini. Baik, itu kemudian untuk perintah berikutnya ada traceroute, kemudian nama website. Di sini kita akan coba ngambil contoh website sistem informasi. Oke, kita enter. Dan perintah ini berfungsi untuk menampilkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meload atau memproses data pada website ini. Dan di sini akan terlihat ya hasilnya, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk memproses semua data di dalam websitenya. Baik, untuk perintah berikutnya ada perintah powerconfig spasi /energy, yang dimana perintah ini berfungsi untuk menganalisis sistem dan menganalisis penggunaan energi oleh sistem, yang nantinya akan dikeluarkan laporan yang berbentuk file HTML. Nah, untuk mengakses laporan yang baru saja dikeluarkan, kita bisa menggunakan shortcut melalui command prompt, yaitu dengan mengetikkan start dan kita copy paste alamat yang diberikan, Windows System 32 Energy Report.html. Dan saat kita klik enter, kita akan ditujukan ke sebuah tab yang akan berisi laporan. Nah, di sini nanti terlihat ya laporan dari penggunaan energi, apa saja yang berlebihan, apa saja yang harus diwaspadai, dan apa saja yang aman gitu. Baik, untuk perintah selanjutnya ini ada powerconfig spasi /battery report. Yang mana seperti namanya, battery report ini akan memberikan laporan mengenai battery health pada device kita. Di sini sama seperti tadi, kita bisa menggunakan perintah start dan mengetikkan alamatnya. Yang tadi. Oh, maaf. Nah, jadi akan keluar laporan seperti ini. Nah, di sini dijabarkan ya mengenai battery health dari perangkat kita, mulai dari awal penggunaan hingga sampai waktu terkini. Baik, untuk perintah selanjutnya ada netsh WLAN show WLAN report. Nah, untuk perintah ini akan menampilkan laporan dari konektivitas internet perangkat. Sama juga seperti sebelumnya. Untuk pembukanya, kita langsung saja bisa mengetikkan start dan copy paste alamatnya. Nantinya kita akan di reroute ke dalam sebuah file HTML,
yang dimana nanti di dalam file ini bisa kita lihat ya apa saja laporan-laporan mengenai penggunaan dari perangkat internet pada perangkat. Baik, kira-kira itu saja dari penjelasan singkat serta implementasi beberapa perintah yang bisa dieksekusi pada command prompt. Jika ada kesalahan kata dari saya atau yang kurang mengenakan selama video ini, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya dan saya pamit. Terima kasih.